Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusariani dari Prodi Teknologi Pendidikan semester 6. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tata surya. Nah, di dalam tata surya itu terdiri dari 8 planet. Nah, untuk mempersingkat waktu saya akan menjelaskannya. Nah, contohnya seperti ini. Yang pertama itu planet Merkurius yang terdekat dari matahari. Nah, Merkurius planet yang terdekat dari matahari yang memiliki jarak antara 58 juta kilometer. Planet ini tidak hanya dapat dilihat dengan kasat mata, namun planet ini dapat dilihat pada waktu senja dan fajar. Dan planet Merkurius ini merupakan planet yang terkecil. Nah, yang selanjutnya itu planet Venus. Planet Venus adalah planet yang terlihat seperti bintang, namun planet ini tidak berkelap-kelip. Nah, selanjutnya yaitu planet Bumi, planet yang ketiga. Nah, planet ini adalah satu-satunya planet yang dihuni oleh manusia. Selanjutnya yaitu planet Mars. Planet Mars biasa juga dijuluki sebagai planet merah. Planet Mars merupakan planet yang berada di dalam urutan keempat dalam tata surya. Planet Mars ini memiliki atmosfer yang tipis, dingin, berdebu, dan gurun pasir. Nah, yang selanjutnya yaitu planet Jupiter. Planet Jupiter merupakan planet kelima dari tata surya. Nah, planet Jupiter ini merupakan planet yang terbesar di dalam tata surya. Selanjutnya yaitu Saturnus, planet keenam di dalam tata surya. Saturnus adalah planet yang memiliki cincin dan dijuluki sebagai planet yang tercantik karena memiliki cincin yang cukup besar. Nah, selanjutnya yaitu Uranus. Planet Uranus adalah planet yang ketujuh dalam tata surya. Planet ini merupakan planet yang berbeda dari planet lainnya karena salah satu kutub dari planet ini menghadap ke matahari dan berorientasi pada sumbu yang sebidang dengan bidang edaran yang mengelilingi matahari. Nah, yang terakhir itu planet Neptunus. Planet Neptunus adalah planet yang memiliki angin dan badai, sehingga planet ini disebut dengan planet yang paling berangin dalam tata surya. Nah, mungkin itu yang saya sempat sampaikan atau jelaskan tentang tata surya. Nah, yang selanjutnya yaitu yang kedua, mading atau majalah dinding. Contohnya seperti ini. Mading atau majalah dinding adalah salah satu jenis media komunikasi massa tulis yang paling sederhana. Disebut dengan majalah dinding karena prinsip dasar majalah terasa dominan di dalamnya. Sementara itu penyajiannya biasanya terpampang pada dinding atau yang sejenisnya. Nah, adapun fungsi dari mading atau majalah dinding yaitu yang pertama sebagai sarana informasi, yang kedua sebagai media hiburan, dan yang ketiga sarana untuk menjaga kekeluargaan dari anggota kelompok tertentu. Yang keempat, meningkatkan kreativitas penulis dan pembaca. Yang kelima, menciptakan sikap kritis terhadap masalah yang ditemukan, terutama masalah seputar proses belajar mengajar di sekolah. Yang keenam, meningkatkan wawasan akan keadaan sekolah yang dapat berguna bagi murid. Nah, itu sedikit manfaat dari majalah dinding. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rashid Amin Umar dari TP semester 6. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang kerajinan tangan limbah kain perca. Produksi pakaian yang dilakukan oleh para penjahit maupun perusahaan pakaian menghasilkan banyak limbah kain yang biasa disebut kain perca. Kain perca yang dihasilkan banyak jenis bahan, beragam corak dan warnanya. Limbah kain perca dapat dibuat sebagai bahan dasar kerajinan yang cukup unik dan menarik. Pembuatan kerajinan tangan dari limbah kain perca merupakan materi pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 11 semester 1. Adapun teknik pembuatannya sangat mudah, yaitu dengan cara memotong kain sesuai dengan keinginan pengrajin. Seperti contoh kerajinan yang saya pegang ini.
saya memotong beberapa kain limbah berbentuk mahkota bunga, lalu menggabungkannya dengan cara mengelem dan menjahitnya. Selanjutnya alat peraga saya yang kedua, yaitu sebuah kubus. Kubus adalah bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi dengan ukuran panjang dan luas yang sama. Ciri-ciri kubus yaitu jumlah bidang sisi pada kubus ada 6 yang berbentuk persegi dengan ukuran panjang dan luas yang sama. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 di belakang sini. Dan mempunyai 8 titik sudut. Dan semua sudutnya siku-siku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Mempunyai 12 rusuk yang sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itulah tadi beberapa informasi terkait pemanfaatan limbah kain perca, dan informasi mengenai kubus. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajir Bahar dari program Studi Teknologi Pendidikan semester 6. Saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Augmented Reality, yaitu tentang alat peraga 3 dimensi sebagai media pembelajaran untuk sekolah menengah pertama dan dibuatkan narasi. Nah, adapun alat peraga saya yang pertama yaitu sendi tangan. Nah, seperti ini. Dari sedotan ini kita dapat memperumpamakan sebagai tulang kita. Untuk talinya diperumpamakan sebagai otot kita. Nah, jadi kalau tangan kita itu bergerak menekuk dan melurus seperti ini, menekuk dan melurus, atau biasa disebut dengan sendi engsel. Sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan satu arah seperti ditekuk dan diluruskan. Nah, saya akan mencontohkannya seperti ini. Seperti jari kita bergerak, yaitu otot kita yang menarik tulang-tulang kita, tapi dia tidak bisa memutar seperti kepala dan sendi yang lain. Nah, kurang lebih seperti ini alatnya. Ini alat peraga untuk mencontohkan tulang atau sendi yang kita punya di jari kita sendiri. Nah, sekarang adapun alat peraga yang kedua saya yaitu alat pernapasan pada manusia. Sekarang alat peraga yang kedua yaitu sistem pernapasan pada manusia. Jadi, pada sistem pernapasan pada manusia itu terdiri dari beberapa organ. Nah, adapun ini adalah yang pertama itu udara masuk melalui rongga hidung. Rongga hidung ini, udara yang masuk ke rongga hidung akan masuk ke tenggorokan atau biasa disebut dengan faring. Nah, setelah melalui faring, udara kemudian masuk melewati laring. Sini, laring. Kemudian melalui trakea seperti gambar ini. Melalui trakea masuk ke bronkus seperti ini, masuk ke bronkus atau cabang batang tenggorokan. Bronkus itu atau cabang tenggorokan yang bronchiolus. Ini garis-garis putih, bronchiolus. Nah, ketika udara masuk ke dalam paru-paru, terdapat juga yang namanya alveolus ini, tempat bertukarnya udara antara oksigen dan karbon dioksida. Kemudian yang terakhir ada diafragma. Diafragma itu otot yang digunakan saat bernapas.
Nah, adapun cara kerja pernapasan kita bisa melihat secara langsung seperti ini. Seperti ini cara kerjanya. Jika kita menarik napas, paru-paru akan mengembang. Dan jika kita melepaskan, jika kita mengeluarkan napas, paru-paru akan mengempis. Seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini cara kerja pernapasan kita. Nah, terima kasih. Itulah tadi hasil presentasi kedua alat peraga yang saya buat, yaitu alat sendi tangan, dan alat peraga yang kedua itu sistem pernapasan pada manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.